Dan sekarang kita perlu membedakan antara mujizat masih terjadi dan mujizat harus terjadi. Terkadang hal inilah yang membuat seseorang menjadi cemas, yaitu karena mereka hanya ingin disembuhkan. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab dan menolong untuk semakin mengerti mengenai misteri kehidupan. Kita sedang mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 dan yang ke-4 yang dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Sukacita yang berakhir dengan penjara. Setelah kita hidup dalam dunia yang indah, penuh dengan sukacita dan juga kebahagiaan, saatnya badai hidup datang dan penganiayaan pun terjadi. Bersiaplah untuk menghadapi masalah dan penderitaan dalam kehidupan ini. Dan marilah kita pelajari bagian ini bersama-sama dan belajar mengenai semuanya ini. Saudara, kita telah bersama-sama mempelajari kitab Kisah Para Rasul yang sejauh ini kita telah melihat bahwa ini merupakan kitab yang luar biasa. Kita hanya mendengar kabar yang baik-baik saja. Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus turun, ada mujizat bahasa roh, pesan Petrus yang begitu luar biasa, dan bersamaan dengan hal ini 3.000 orang menjadi percaya pada hari raya Pentakosta. Luar biasa ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana jemaat mula-mula ini dipenuhi dengan berbagai kebahagiaan dan sukacita. Tidak peduli kapan waktunya, yang jelas waktu ini bukanlah waktu yang buruk bagi gereja pada abad pertama. Oke, jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Firman Tuhan akan menuliskan kepada kita bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara, orang Yahudi biasa berdoa beberapa kali dalam sehari dan ini merupakan saat untuk mereka berdoa. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Dan sebagaimana kita ingat bersama, bait Allah yang terletak di tengah-tengah kota Yerusalem dipersembahkan untuk Allah. Dan tidak jauh dari bait Allah tersebut, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung ke bait Allah tersebut setiap harinya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saat mencoba untuk membayangkan saat itu, setelah semua hal ajaib dan mujizat yang Yesus berbuat, kini para rasul menerima kuasa melalui Roh Kudus, sehingga mereka mampu untuk mengadakan mujizat. Dan kita bisa mengamati di sini, dalam teologi Lukas, fokus utamanya diberikan kepada seorang pengemis, yaitu seseorang yang tidak dianggap dalam masyarakat dan ia disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Bukan kemudian ini merupakan seseorang yang berangsur membaik keadaannya yang tadinya memiliki sakit punggung dan kemudian menjadi sembuh. Tidak, saudara. Orang ini adalah seorang pengemis yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Nah, tiba-tiba orang ini melompat-lompat di dalam bait Allah. Ini merupakan suatu yang sangat mengejutkan. Kuasa Kristus diberikan kepada jemaat rasuli. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Petrus mulai berkata kepada orang-orang dalam bait Allah tersebut, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Demikian dituliskan dalam ayat 12. Dan dia mulai memberitakan kepada orang-orang yang ada di sana tentang siapakah Kristus itu sebenarnya. Ia berkata, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Petrus menekankan sebuah fakta bahwa merekalah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Yesus Kristus, bertanggung jawab atas kematiannya, dan sebuah penekanan yang kuat dalam kitab Kisah Para Rasul sebenarnya merupakan fakta mengenai Yesus yang dibangkitkan, di mana ia telah bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan kemudian menuliskan apa yang dikatakan oleh Petrus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus berkata lagi, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kini Petrus akan mengatakan sebuah frase yang terkenal, yang pernah dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 15, mengenai nabi yang akan dibangkitkan dari antara mereka, yang seperti Musa, dan nabi ini adalah Kristus itu sendiri. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dengan demikian perjanjian lama sendiri merupakan saksi dari semua ini, dan inilah diberitakan oleh Petrus. Dan ketika ia sedang melakukan hal tersebut, di awal pasal 4 kita akan melihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mendengar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ini adalah sukacita yang berujung dengan penjara, saudara. Sangatlah mungkin bahwa cara kitab Kisah Para Rasul ini dijelaskan adalah untuk mengatakan bahwa gereja atau jemaat seperti hanya hidup untuk mengalami sukacita dan kebahagiaan, namun tiba-tiba mereka mengalami penganiayaan dan penjara. Jadi dengan kata lain, segala sesuatunya tidaklah indah dalam kehidupan rohani. Gereja Kristus senantiasa mengalami berbagai masalah dan ancaman yang berasal dari luar ini senantiasa muncul dari para pemimpin agama yang menentang jemaat pada waktu itu. Firman Tuhan kemudian menuliskan mengenai apa yang terjadi. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini merupakan sebuah pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Dan sukacita ini semakin bertambah terlepas dari apa yang terjadi kepada para murid yang dipenjara ini. Imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Mengejutkan sekali, saudara. Bagaimana hal luar biasa ini bisa terjadi? Dan mari kita amati di sini bahwa mereka tidak dapat menyangkali kebenaran mengenai mujizat yang terjadi ini. Mereka ini buta secara rohani dan tidak dapat menyadari mujizat Allah yang sedang terjadi pada waktu itu. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru." Ini merupakan ayat yang dikutip dari Mazmur pasal 118 ayat 22. Petrus dengan berani mewartakan keselamatan dalam Yesus Kristus dengan berkata,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana ayat firman Tuhan ini begitu jelas. Dengan terus terang, langsung dikatakan bahwa tidak ada keselamatan selain dari Yesus Kristus. Dan ini adalah penekanan utama dalam keseluruhan perjanjian baru. Tidak mungkin bagi kita mengada-ngada di sini ya. Dan dengan ini para pemimpin agama sangatlah terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus. Mereka sangat tercengang-cengang terhadap hal ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, atau yang sering juga disebut sebagai Sanhedrin. Dan tempat ini nantinya akan sering disebutkan di sini dalam Kisah Para Rasul. Kemudian berundinglah mereka. Sukacita yang berakhir dengan penjara. Dan para pemimpin agama yang ada di sana sekarang menjadi sangat bingung. Bagaimana sekarang mereka akan berurusan dengan orang Kristen yang menimbulkan masalah bagi bangsa tersebut? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Setiap orang yang tinggal di Yerusalem tahu bahwa ini merupakan mujizat yang luar biasa. Bagaimana sekarang kita akan menjaga hal ini supaya tidak mungkin tersiar? Jadi sekarang apa yang mereka akan lakukan? Mari kita melihat betapa mereka ini buta secara rohani. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka menolak larangan yang dibuat oleh para pemimpin agama dan menjawab mereka dengan cara yang sedemikian tadi. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebenarnya orang Saduki dan para imam tidak dapat menjatuhkan hukuman atas mereka karena takut terhadap orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kejadian ini tidak sekedar kejadian atas seseorang yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya merasa sakit kepala, sarang, sakit kepalanya hilang. Orang yang disembuhkan oleh kuasa Allah ini merupakan orang yang lumpuh, yang tidak dapat berjalan lagi, yang umurnya sudah 40 tahun. Benar sekali pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan gereja atau jemaat yang ada pada waktu itu yang mula-mula, dalam Kisah Para Rasul, tidak hanya diwarnai dengan sukacita dan kebahagiaan. Setelah berbagai berkat yang diterima, setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah kebahagiaan yang begitu luar biasa dalam hati, sukacita ini berakhir dengan penjara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik sukacita yang berakhir dengan penjara. Terima kasih para pendengar yang sudah setia untuk bisa memperhatikan bahkan mengikuti pelajaran kita kali ini dengan seksama. Dan pemaparan kali ini yang sudah disampaikan adalah pada Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat oleh Pak Yohanes. Sekarang tibalah saatnya kepada kita untuk sesi tanya jawab. Pak Yohanes bagian ini mulai berbicara mengenai mukjizat. Mengapa mukjizat ini terjadi di bait Allah, Pak? Apakah ada alasan di balik hal ini? Dan mengapa orang Kristen berkumpul di bait Allah, orang Yahudi? Ya, pertama-tama Pak Oti, penting bagi kita menggarisbawahi bahwa mujizat terjadi di bait Allah. Terjadi karena para murid ada di Yerusalem dan bait Allah merupakan pusat kehidupan keagamaan. Dan kita juga perlu memahami sesuatu mengenai orang Kristen yang berada di bait Allah orang Yahudi. Sebenarnya, kekristenan dimulai dari Yudaisme.
Dan sebenarnya kekristenan juga tidak berkeinginan untuk memisahkan diri dari masyarakat Yahudi. Jadi mereka ini sebenarnya masih bersikap layaknya orang Yahudi, karena Kristus yang adalah Mesias bagi orang Yahudi telah datang, dan setelah ini kita melihat adanya orang bukan Yahudi yang menjadi anggota jemaat atau gereja ini. Jadi mereka mewartakan kedatangan Mesias mereka. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Jadi mereka akan pergi ke Bait Allah untuk berdoa sama seperti orang Yahudi yang lain. Dan sebagai orang Yahudi, mereka masih menerapkan beberapa liturgi Yahudi. Bahkan waktu doa yang khusus bagi mereka, dan pada saat itu mujizat terjadi di Bait Allah yang merupakan tempat kudus. Mujizat ini berasal dari Allah. Pengemis itu hanya duduk di sana, dan Allah ingin menyatakan kuasanya. Yesus mengadakan mujizat di berbagai tempat. Para murid juga melakukan mujizat di berbagai tempat juga. Nah, apa yang terjadi di sini adalah mengenai kuasa dalam nama Yesus. Dan bukan masalah di mana terjadinya. Dan ini yang kita patut pahami bersama. Yang berikut Pak Yones, saya mulai penasaran ini. Karena Petrus berkata bahwa mereka tidak memiliki emas atau perak. Apa artinya di sini dan mengapa ia berbicara seperti ini? Ya, ini merupakan hal yang menarik untuk kita amati. Pertama-tama, sepertinya kita melihat bahwa pengemis ini meminta uang. Dan para murid berkata, "Lihatlah, kami tidak memiliki apa-apa." Dan pengemis tersebut berkata, "Tolonglah, berikanlah 1 peser saja ya Pak. Hari ini kami tidak memiliki apa-apa. Tidak ada emas ataupun perak." Dan ini terjadi karena pengemis tersebut sebenarnya hanya meminta belas kasihan dari mereka. Namun ada penekanan yang menarik yang ditekankan di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang dengan kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa gereja perlu bergantung kepada Allah, dan bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Para murid berkata, "Kami bukanlah seseorang yang memiliki banyak uang, yang hidup dalam kemewahan." Kita tidak akan melihat dalam Alkitab suatu bagian yang mengatakan, "Unta yang mana yang akan kita naiki hari ini?" Atau berkata, "Apakah kita akan naik BMW hari ini?" Mereka ini merupakan orang yang hidup secara sederhana. Karena hal ini jelas dikatakan di sini. Jadi apa yang menjadi sandaran pengharapan mereka? Mereka hanya bersandar kepada sebuah pengharapan kepada kuasa Allah, kepada kuasa Roh Kudus, dan bukan kekuatan atau kuasa mereka sendiri maupun kuasa politik bahkan materi. Fokus utama yang terdapat di sini sangat berbeda dari apa yang akan kita temukan dalam suasana keagamaan yang korup, yang jauh dari realita akan apa yang dikatakan dalam Alkitab dan apa yang Allah kehendaki. Baik Pak Yohanes, terima kasih. Dengan apa yang Bapak telah komentari ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah mukjizat ini masih terjadi pada saat ini juga? Dan bagaimana jika hal ini juga terjadi? Bisakah kira-kira Bapak membayangkan akan hal ini? Ya, Bauti. Tentu ini bisa terjadi. Mengapa? Karena Allah berdaulat, Ia berkuasa, dan mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Allah senantiasa melakukan mujizatnya. Ada orang yang mungkin akan berpikir bahwa hal semacam ini hanya terdapat pada waktu gereja mula-mula dalam perjanjian baru saja. Nah sekarang, kita perlu membedakan antara mujizat masih terjadi dan mujizat harus terjadi. Terkadang hal ini yang membuat seseorang menjadi cemas, yaitu karena mereka hanya ingin disembuhkan. Tidak peduli apapun keadaannya. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Kisah Para Rasul, tidak setiap orang disembuhkan dan dipulihkan sebagaimana yang mereka inginkan. Ini bukanlah realita yang terjadi. Allah berdaulat dan Ia memiliki alasan tersendiri mengenai semua ini. Jadi kita perlu percaya bahwa mujizat masih terjadi dan kita perlu berdoa kepada Allah untuk meminta hal tersebut, namun kita tidak bisa mulai berpikir bahwa Allah harus melakukan apa yang kita anggap baik. Bukan seperti ini yang seharusnya terjadi. Berikut kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat ini, Pak Yohanes, kita melihat ada kumpulan para pemimpin agama. Namun, orang Farisi tidak disebutkan di sini.
Kalau saya lihat di sini, sepertinya mereka capek begitu ya untuk mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus dan para murid. Dan seakan-akan mereka berkata, mari kita lawan orang Saduki saja, sekarang. Sebenarnya apa yang berbeda dari kelompok-kelompok ini, Pak Yohanes? Ya, mari kita melihat dua kelompok ini, yaitu Farisi dan Saduki. Sering sekali kita tidak bisa memahami hal ini karena kita tidak memahami latar belakang yang ada di sini. Jadi sekarang mari kita coba untuk memahaminya. Orang Farisi merupakan kelompok rohani yang lebih ortodok. Mereka percaya kepada kitab suci dan mereka ini merupakan seseorang yang lebih literal di dalam memahami kitab suci. Sementara orang Saduki adalah orang yang sedikit liberal, yang dipengaruhi oleh ide-ide dan gagasan dari Yunani. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Tidak percaya kepada malaikat dan iblis. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat pergantian skenario tersebut. Dalam Kisah Para Rasul, yang akan lebih problematis adalah orang Saduki, karena kebanyakan orang yang menjadi Kristen pada mulanya adalah orang Farisi. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam Kisah Para Rasul ini penting sekali karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan dan ide ini sendiri sangat menakutkan bagi mereka, sehingga mereka mempertanyakannya. Perbedaan yang terjadi sangat hebat dan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dalam kitab Injil. Berikutnya Pak Yohanes, saya pikir Petrus mengetahui semuanya ini dan dia tetap semangat dalam menyampaikan pesannya, yaitu pesan mengenai kebangkitan. Apakah ada kaitan yang ia buat di sini, Pak Yohanes? Ya, memang benar sekali bahwa Petrus sangat menekankan poin ini. Dan kita akan mengerti mengapa hal ini sangat penting. Sebenarnya, kitab Kisah Para Rasul menggarisbawahi dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus. Mengapa para murid berubah sedemikian rupa? Beberapa saat yang lalu, mereka semua meninggalkan Yesus, dan kini mereka merupakan orang-orang yang paling berani di dunia ini. Ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus. Namun juga karena mereka memiliki iman mengenai kebangkitan Yesus. Yesus telah berkata banyak hal, dan sekarang ia wafat. Jadi apa yang akan terjadi kini? Dan ia juga telah dibangkitkan. Mereka semua merupakan saksi dari kejadian ini. Jadi mereka menjadi saksi berani oleh karena realita ini. Hai orang-orang, dengarkanlah. Ini semua benar adanya, bahwa Tuhan telah bangkit. Oleh karena itu, apa yang akan mereka tekankan? Saudara-saudara sekalian, hari ini telah genap nubuatan mengenai apa yang akan terjadi terhadap Mesias, bahwa ia akan menderita dan dibangkitkan, dan ini semua benar adanya. Dan mereka menyampaikan pesan ini dalam konteks mereka, dan memberitahu setiap orang tentang pesan Kristus. Ketika kita mengabarkan Injil, kita harus fokus untuk menyampaikan apa yang penting, secara kontekstual, supaya lebih relevan. Berikutnya Pak Yohanes, mari kita coba melihat ayat yang ke-13 dari pasal yang keempat pada kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar. Apakah ini berarti bahwa mereka adalah orang yang buta huruf? Lantas, bagaimana kemudian mereka mengetahui sedemikian banyak mengenai Perjanjian Lama? Bahkan mereka mengutip apa yang disampaikan oleh Musa dan nabi-nabi yang lain. Senang sekali karena Anda menyebutkan hal ini. Karena banyak orang tidak memahami ayat ini. Saya telah mendengar banyak orang pergi kian kemari berkata, ya ampun, mereka benar-benar buta huruf. Tidak bisa membaca dan menulis. Mereka benar-benar dungu. Ini tidak benar. Alkitab terjemahan baru menuliskan bahwa mereka ini adalah orang yang biasa saja dan tidak terpelajar. Yang berarti bahwa mereka ini tidak memiliki pembimbing yang formal ataupun instruktur, berbeda dengan Paulus yang telah belajar di bawah bimbingan Gamaliel. Jadi mereka tidak mengenyam sekolah formal. Namun ini tidak berarti bahwa mereka buta huruf. Mereka bisa menulis dan membaca.
Mereka mengerti perjanjian lama sama seperti orang Yahudi lainnya pada waktu itu. Mereka belajar di rumah tanpa diajar oleh seorang rabi yang terkenal atau orang yang terkenal lainnya. Nah, sekarang untuk menutup hal ini, Pak Yohanes, Petrus dan Yohanes memutuskan untuk tidak mentaati perintah. Dan apakah ini sesuatu yang benar untuk dilakukan? Tentu tidak benar untuk kita tidak mentaati pemerintah. Sebagaimana kita bisa lihat dalam kitab Roma pasal 14. Namun sekarang masalahnya berbeda ya. Dalam hal ini mereka mentaati pemerintah yang lebih tinggi. Mereka mendapatkan perintah dari pemimpin agama yang ada di Yerusalem. Sementara ada perintah lain yaitu dari Allah. Allah berkata engkau harus memberitakan Injil. Dan sekarang mereka dilarang oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Dalam konflik dengan pemerintah, yang lebih tinggi harus diutamakan. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah mentaati Allah. Dan setelah itu, mentaati manusia. Wah, luar biasa sekali pembelajaran kali ini. Jadi sekarang para pendengar, mari kita masuk dalam kesimpulan akhir. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Dan bagian pertama dari pasal 4. Kita semua tahu bahwa semua hal yang penuh dengan sukacita ini berakhir di dalam penjara. Dan sebagaimana kita membaca tentang apa yang terjadi dalam awal Kisah Para Rasul, memang semua ini merupakan adrenalin yang terpacu. Kita semua menjadi bersukacita atas apa yang terjadi, dan akhirnya kita akan menyadari bahwa gereja Tuhan bisa dicobai. Gereja Kristen dapat jatuh ke dalam pencobaan. Tidak ada yang lain yang mereka inginkan selain daripada kegembiraan yang murni ini. Namun kemudian Tuhan menyudahi masa ini dan menghadirkan masalah yang harus mereka hadapi. Mari kita menyadari kebenaran ini dan memperhatikan bersama. Tidak mungkin menjadi orang Kristen tanpa adanya penderitaan dan penganiayaan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.